Apa judul khotbah kita hari ini Bapak Ibu? Murid-murid mengenal tetapi tidak intim. Mengenal Yesus tetapi tidak intim. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, ini namanya kenal-kenal tapi tidak intim. Buktinya apa? Dia tidak tahu bahwa ketika melihat Yesus adalah sama dengan melihat Bapa. Murid-murid yang lain juga menunjukkan hal yang sama Bapak Ibu. Mereka tidak mengenal Yesus secara dalam. Itulah sebabnya mereka tidak punya iman yang besar kepada Yesus. Maka Yesus seringkali menegur murid-muridnya, kamu tidak punya iman. Imanmu tidak lebih besar daripada biji sesawi. Saudara pernah lihat biji sesawi? Itu kecil sekali, seperti gula pasir Bapak Ibu. Jadi itu sama dengan mungkin teguran Yesus secara halus, sebenarnya kamu tidak punya iman. Sekecil itu pun kamu tidak punya. Kecil banget itu biji sesawi. Jadi walaupun mereka kenal Yesus, tetapi mereka tidak intim. Dan juga terlihat dari beberapa murid yang lain. Contohnya Yudas. Ya, dia tidak kenal intim sama Yesus sampai tega mengkhianati Yesus. Menjual seharga berapa? 30 uang perak. Demikian juga Petrus juga kenal tapi tidak intim, sehingga tega-teganya menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Demikian juga Thomas. Bapak Ibu, pada saat Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri ke tengah-tengah murid-muridnya, kecuali satu. Siapa? Thomas. Itulah sebabnya ketika murid-muridnya berjumpa dengan Thomas, mereka berkata, kami sudah melihat Yesus bangkit. Kami sudah melihat Yesus bangkit. Lalu apa kata Thomas? Sebelum aku cucukkan jariku ke lubang paku di tangannya, di kakinya, di lambungnya, aku tidak percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kemudian minggu depan mereka berkumpul lagi, di situ sudah ada Thomas dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus menegur Thomas. Karena apa? Ketidakpercayaannya. Jadi walaupun mereka sudah bersama-sama pelayanan 3,5 tahun, mereka kenal Yesus, tapi mereka tidak intim dengan Yesus. Amin ya Ibu. Hal yang sama juga dengan kita. Mari, kekristenan kita bukan ditentukan KTP kita sudah Kristen, tapi apakah kita intim dengan Yesus atau tidak. Karena keintiman itulah yang menentukan apakah kita mengalami mujizat, apakah kita mengalami kuasa, apakah kita mengalami kuasa kemenangan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ada beberapa orang Bapak Ibu, hanya sekilas saja ketemu Yesus, tapi mereka sudah punya iman, seperti perwira, seperti ibu Kanaan. Demikian juga hanya sekilas saja berjumpa wanita yang di Samaria, sebuah sumur Bapak Ibu, langsung wanita dipercaya dan tahu Yesus adalah Mesias. Bahkan berubah hidup dia dari seorang penjina, orang berdosa, menjadi penginjil satu kota. Pendeta aja nggak mungkin menobatkan satu kota Bapak Ibu, tapi wanita tadi yang mantan pendosa bisa menobatkan satu kota Samaria. Itu luar biasa, karena dia berjumpa dengan Yesus, dia mengenal Yesus walaupun hanya sebentar, tapi itu sudah membuat dia intim dengan Yesus, sehingga Yesus mengubahkan kehidupan dia dari seorang berdosa, dari seorang penjina menjadi seorang penginjil besar. Satu kota bisa bertobat. Amin. Nah, kita lihat teguran Yesus kepada Thomas yang tidak percaya kepada Yesus. Coba kita lihat Yohanes 20 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, kepada siapa itu? Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan hari ini kita adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita belum melihat Yesus, tapi hari ini kita telah percaya kepada Yesus. Amin ya Bu. Bahkan kita juga orang yang diberkati. Coba tampilkan versi bahasa Inggris ya. Kalau ini berbahagia, versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggrisnya blessed. Jadi saudara, kita belum melihat Yesus tapi percaya, maka kita disebut adalah orang yang berbahagia oleh Yesus. Dan kita juga disebut orang yang diberkati. Amin Bapak Ibu. Thomas tidak dapatkan kebahagiaan seperti yang kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Coba kita masuk sekarang pada bagian yang kedua. Iman yang besar. Ada 2 kali Tuhan Yesus memuji iman, hanya 2 kali. Dan itu pun bukan kepada orang Israel. Dan itu pun bukan kepada murid-murid. Justru orang asing, orang non-Israel. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Murid-murid orang Israel atau tidak Bapak Ibu? Israel, berarti termasuk juga murid-murid tidak punya iman. Yesus memuji 2 orang. Pertama adalah ini, perwira ini Bapak Ibu. Perwira tadi percaya kepada Yesus untuk kesembuhan hambanya. Hambanya ada di rumahnya. Dia datang kepada Yesus, dia sujud kepada Yesus untuk minta kesembuhan. Lalu Yesus kemudian berkata, oke, mari kita pergi ke rumahmu. Tapi perwira tadi berkata, oh tidak Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka aku percaya hambaku itu akan
sembuh. Kenapa perwira tadi tidak ingin Yesus datang ke rumah dia? Saudara tahu kenapa? Karena ada kebiasaan pada saat itu, orang Yahudi dilarang masuk rumah orang non-Yahudi. Dan rupanya perwira tadi ngerti akan kebiasaan itu. Dia percaya saja bahwa Yesus dimanapun berada, dari jauh pun dia berkata sepatah kata saja, maka hambanya juga bisa disembuhkan. Amin ya Ibu? Ini adalah iman yang besar. Jadi tidak harus juga saudara undang pendeta datang ke rumah saudara. Saudara juga percaya, diurapi dengan minyak, saudara berikan kepada keluarga saudara yang sakit, saudara percaya, saudara pasti mengalami kesembuhan. Keluarga saudara juga disembuhkan. Amin ya Ibu? Kadang-kadang kan gini, kita nggak yakin banget gitu Bapak Ibu. Kita ingin didoakan seluruh pendeta kalau perlu. Seluruh pendeta terkenal harus doakan kita. Datang Benihin, doakan. Datang Morris Cerullo, doakan. Datang siapa lagi, doakan. Bukan masalah jumlah pendeta yang doakan Bapak Ibu. Tapi saudara percaya nah sekali didoakan, saudara bisa sembuh. Amin. Itu luar biasa. Karena apa? Tidak dikatakan terjadilah menurut jumlah pendeta yang mendoakan saudara. Tidak. Tapi terjadilah menurut imanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi satu pendeta pun kalau saudara percaya, tokcer itu Bapak Ibu. Tidak harus dikoleksi semua pendeta harus doain kita. Karena apa? Firman Tuhan tidak berkata, terjadilah kesembuhan menurut jumlah pendeta yang mendoakan saudara. Enggak ada itu Bapak Ibu. Karena itulah saudara jangan ngejar-ngejar pendeta. Saudara percaya saja, pendeta sudah diurapi, sudah ditakbiskan iman saudara, maka mujizat juga akan terjadi. Amin ya Ibu. Nah, jadi ada dua orang yang pernah disembuhkan. Yang kedua adalah seorang ibu Kanaan. Ibu Kanaan tadi minta kesembuhan untuk putrinya yang menderita diganggu setan dan menderita sakit Bapak Ibu. Awalnya dia mengalami penolakan dari Yesus. Maaf kata malah sempat disebut dogi, anjing Bapak Ibu. Tidak pantas roti anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi kemudian ibu Kanaan itu nekat Bapak Ibu. Udah nekat. Kenapa? Demi anak. Anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Melihat iman ibu tadi, lalu Yesus berkata, pulanglah, putrimu sudah sembuh. Hanya dua ini saja yang pernah dipuji Tuhan Yesus punya iman besar. Dua-duanya itu bukan orang Israel. Dua-duanya non-Israel. Kenapa orang non-Israel bisa punya iman yang besar? Kok justru orang Israel tidak punya iman yang besar? Karena orang Israel sejak Gunung Sinai telah hidup di bawah hukum Taurat. Dan hukum Taurat dasarnya bukan iman. Itulah sebabnya orang Israel dari sejak Gunung Sinai sampai masa Yesus, mereka tidak punya iman yang besar. Sedangkan dua orang asing tadi, mereka tidak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Mereka hanya melihat Yesus, hanya melihat kasih-Nya, hanya melihat mujizatnya, hanya melihat kuasa Allah di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya iman mereka timbul, iman mereka besar. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika saudara mengalami masalah, misalkan sakit, jangan lihat kepada diri saudara, jangan lihat apa yang saudara telah lakukan, tapi lihat kepada Yesus. Ketika saudara melihat diri saudara, pasti saudara menemukan dosa. Kenapa? Tidak mungkin manusia bebas dari dosa. Amin ya Bu, semua orang telah berdosa. Itulah sebabnya ketika saudara periksa diri saudara, ketika saudara sakit, kemudian periksa diri saudara, ternyata, waduh, kemarin saya berdosa, saya kemarin mukul istri saya. Jangan-jangan karena dosa itu saya sekarang sakit. Ketika saudara menemukan dosa tadi, maka saudara akan berkata, pantas aku sakit. Jadi saudara berkata, justru pantas aku sakit. Saudara tidak punya iman kesembuhan demikian. Tetapi ketika saudara lihat Yesus, salib Yesus, bilur Yesus, maka saudara berkata, oleh bilur Yesus aku sembuh. Maka saudara punya pengharapan, dan berikutnya timbul iman dan mujizat kesembuhan saudara alami. Itulah sebabnya ketika kita mengalami masalah, jangan lihat kepada diri kita. Hukum Taurat mendorong untuk kita melihat diri kita, tapi hari ini lihat kepada Yesus. Disinilah ada kesembuhan. Disinilah semua masalah kita telah dibayar. Maka ketika saudara melihat Yesus, ada pengharapan. Berikutnya iman dan mujizat akan kita alami. Amin. Perwira tadi, ibu Kanaan tadi, mereka tidak melihat diri mereka karena mereka tidak hidup dalam hukum Taurat. Mereka hanya melihat Yesus saja. Karena itulah iman mereka timbul, iman mereka menjadi besar. Karena itu juga kekristenan. Mari hari ini jangan saudara melihat diri saudara, jangan hidup dalam hukum Taurat. Saudara tidak akan pernah punya iman ketika hidup di dalam hukum Taurat. Masa sih Pak hidup dalam hukum Taurat? Itu kan firman juga Pak. Tapi itu bukan menimbulkan iman. Dasarnya bukan iman. Mari kita buka saja buktinya. Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi saudara lihat itu, hukum Taurat dasarnya bukan iman. Itulah sebabnya ketika orang Kristen kembali hidup di dalam hukum Taurat, maka iman itu menjadi hilang. Kenapa? Dasar hukum Taurat bukan iman, melakukan. Jadi manusia mengadakan perbuatannya, dan lewat perbuatan ini mereka berharap mereka akan hidup. Tapi nyatanya orang tidak pernah bisa melakukan hukum Taurat. Musa saja gagal, Daud saja gagal. Sehingga apa? Bukannya hidup yang mereka dapatkan, justru kutuk. Ketika orang gagal melakukan hukum Taurat, maka ada sanksi, ada hukum.
ada kutuk. Karena itu bagi setiap kita hari ini, mari tetap fokus kepada Yesus. Maka iman akan timbul di dalam hidup kita. Amin Ibu. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, beritakan Injil. Injil bicara tentang siapa? Yesus. Injil bicara tentang apa? Perbuatan-perbuatan Yesus. Jadi kekristenan adalah fokus kepada Yesus dan perbuatan besarnya. Dan itulah yang harus juga kita beritakan kepada seluruh dunia, kepada segala bangsa. Markus 16 ayat 15. Lalu ia, siapa nih ia? Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Orang Kristen makhluk nggak Bapak Ibu? Ya. Gereja makhluk nggak? Ya. Karena gereja bukan gedung, tapi kumpulan orang percaya. Amin ya Bu? Makhluk kan? Jadi apa? Injil ini harus juga diberitakan kepada orang Kristen. Harus juga diberitakan kepada gereja. Tapi nggak tahu gimana. Banyak pendeta, banyak orang Kristen, banyak gereja berpikir ini adalah perintah untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum kenal Yesus. Padahal Injil ini lebih dibutuhkan lagi oleh orang Kristen. Kenapa? Karena berita Yesus, perbuatan besarnya sangat kita butuhkan. Karena itulah yang memberikan kita kabar baik. Itulah yang memberikan kita keselamatan. Itulah yang memberikan kita kesembuhan. Itulah yang memberikan kita kemenangan dalam kehidupan. Amin ya Ibu? Iya, karena itulah bagi kita hari ini, kekristenan bukan bicara tentang diri saudara. Kekristenan bukan bicara tentang apa yang harus saudara perbuat, apa yang tidak saudara perbuat. Tapi hari ini kekristenan bicara tentang Injil, Yesus dan perbuatan besarnya. Dan perbuatan besar Yesus kita beritakan. Disitulah awal dari mujizat. Karena apa? Mujizat itu kan hal yang besar, hal supranatural, hanya terjadi lewat perbuatan besar. Dan perbuatan besar ini hanya terjadi karena Yesus yang telah mengerjakan. Karena itu bagi setiap kita hari ini, kekristenan harus berpusat kepada Yesus dan perbuatan besarnya, supaya hari ini kehidupan kita penuh dengan mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itulah Injil yang harus diberitakan, bukan hukum Taurat. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa Yesus mengambil muridnya itu dari nelayan? Kenapa Tuhan Yesus tidak mengambil murid-muridnya dari ahli Taurat? Padahal yang lebih mengerti firman itu, yang lebih mengerti Taurat itu ahli Taurat atau nelayan? Ahli Taurat, namanya juga sudah ahli. Bahkan dalam kitab Lukas, dalam bahasa Inggris disebut ahli Taurat itu adalah doktor. Wah, itu udah S3 tuh Bapak Ibu. Jadi kenapa bukan ahli Taurat? Karena mereka lebih ngerti. Kok malah nelayan? Nelayan kan ngertinya ikan doang. Ikan itu bukan firman. Tapi kenapa itu diambil? Karena Yesus tidak ingin. Yesus bukan membuat orang untuk hidup dalam hukum Taurat, tapi Yesus datang untuk memberikan jawaban terhadap hukum Taurat, supaya hari ini manusia tidak lagi dengan melakukan Taurat, tapi hari ini dengan percaya kepada Yesus, kita menjadi benar, kita menjadi baik, kita menjadi kudus. Amin ya Bu? Justru ahli Taurat itu, kalau saudara lihat baca Injil, yang sering kali gerecoki Tuhan Yesus dengan mengajukan pertanyaan menjebak, supaya apa? Supaya Yesus disalahkan. Dan pada akhirnya juga nanti mereka inilah yang menghasut rakyat untuk mereka kemudian bisa berkata, salibkan dia, salibkan dia. Saudara itu, jadi justru ahli Taurat yang mengerti firman tidak mengerti firman. Justru mereka tidak mengenal Yesus, malah menyalibkan Yesus. Tapi nelayan yang notabene nggak ngerti firman, itu yang diajar Yesus, sehingga menjadi murid-murid yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan itu menjadi penghiburan bagi setiap kita. Kenapa? Apapun keberadaan saudara, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, sebagai penguasa, sebagai apapun saudara, yang mungkin ya nggak terlalu banyak firman, tapi ketika saudara memberikan hati kepada Tuhan, saudara bisa dipakai secara luar biasa. Seperti juga murid-murid, mereka nelayan menjadi murid-murid yang luar biasa. Amin ya Bu? Nelayan itu seperti kita hari ini, bekerja dengan sekuler, melakukan bisnis. Itulah kira-kira nelayan. Nelayan kan bisnis orang-orang pada masa tadi, masa-masa itu. Berapa ya Bu ya? Justru mereka yang dipakai. Jadi banyak sekarang bisnismen dipakai Tuhan. Contohnya Bapak Gembala Sidang kita. Beliau ini bisnismen Bapak Ibu. Bapak Pareja itu bisnismen. Punya 7 apotik, punya 7 pabrik obat. Itu udah besar tuh Bapak Ibu. Orang punya 1 apotik saja udah kira-kira mapan lah. Apalagi 7 apotik, 7 pabrik obat. Udah luar biasa. Itulah sebabnya beliau pernah berkata kepada saya, setiap bulan untungnya bisa membeli 1 Mercedes. Pada zaman itu. Kalau sekarang ini mungkin beli Bentley. Bapak Ibu, Jaguar. Karena harga pada masa itu loh Bapak Ibu. Jadi keuntungannya, bisnismen beliau nih. Ibu juga bisnismen, bahkan sampai sekarang. Karena itulah seperti juga Tuhan Yesus memakai para nelayan. Mereka pekerja, mereka bisnismen, dipakai Tuhan menjadi murid-murid yang handal, murid-murid yang luar biasa. Hal yang sama juga hari ini. Apapun saudara nyerahkan diri kepada Tuhan, saudara bisa dipakai secara luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tapi justru ya, kalau saudara lihat di seluruh dunia, lihat di Indonesia, justru banyak pendeta-pendeta yang terkenal itu, yang besar, itu mantan bisnismen. Pernah tahu kenapa? Karena mereka sudah ngerti ngelola gereja yang asetnya bisa miliaran.
bisa ngerti tentang meminjam kredit di bank. Kalau kita tidak pernah bisnismen, minjam itu jadi ketakutan bagi kita. Datang ke bank ini, gimana cara minjamnya ya? Gimana cara kreditnya kan? Haleluya. Itulah sebabnya banyak pendeta-pendeta terkenal itu mantan bisnismen. Sehingga apa? Mereka bisa mengelola cash flow, aliran uang miliaran, aset yang miliaran, gereja besar. Bukan hanya bicara tentang firman, tapi itu juga bicara uang, bicara cash flow, bicara aset, bicara kredit, bicara pinjaman, bicara banyak hal, manajemen. Amin, Ibu. Itu juga menjadi penghiburan. Apapun latar belakang kita, Tuhan bisa memakai kita. Amin. Kita sekarang masuk kepada bagian yang ketiga. Kristus menggenapi hukum Taurat. Coba kita lihat Roma 10 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sekarang kita lihat kebenaran hukum Taurat itu bagaimana. Ini kebenaran dalam Yesus. Percaya kita benar. Jadi saudara hari ini adalah orang benar. Bukan karena saudara sudah berbuat benar. Oh, banyak kali kita jauh dari kebenaran perbuatan kita. Tapi kita karena percaya kita kepada Yesus, maka kita hari ini dilihat oleh Bapa adalah orang benar. Amin, Ibu. Sedangkan kebenaran dalam hukum Taurat ayat 5-nya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kebenaran dalam hukum Taurat dengan melakukan. Sedangkan kebenaran dalam Yesus dengan percaya. Haleluya Bapak Ibu. Saudara di dalam Yesus, maka kebenaran kita karena percaya kepada Yesus, bukan karena perbuatan kita. Kalau berdasarkan perbuatan kita, kita kalah dengan tetangga sebelah. Tinjau dari cara ibadah atau jumlah ibadah. Mereka sehari saja 5 kali. Lah kita mungkin sekali seminggu. Seminggu berapa? 7 kali 5, 35 kali. Udah jomplang gitu Bapak Ibu. Cara ibadahnya juga, mereka tidak pernah duduk di kursi, tapi digelar semacam tikar gitu Bapak Ibu. Mereka sujud gitu, bisa nungging Bapak Ibu. Bahkan sakit lamanya nempel ke lantai. Dan karena sakit lamanya, maka jidatnya jadi kapalan. Tapi itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Karena itu menunjukkan mereka itu taat beragama. Wah, sujudnya sampai hebat banget, sampai kapalan Bapak Ibu. Tapi saudara tidak akan pernah bisa sujud. Lah duduk di kursi, sujud, kembali ke saudara. Tapi saudara jangan minder dengan cara mereka berdoa, sujud demikian kusuk, kayaknya kalah jauh gitu Bapak Ibu. Kita kadang-kadang masih lihat kemana-mana mereka berdoa gitu Bapak Ibu. Tapi saudara, saya ingin katakan, bukan dengan cara kita maka kita menjadi serius berdoa di hadapan Tuhan. Saudara bisa bandingkan dengan Elia. Elia 2 kali berdoa kepada Tuhan. 1, ketika minta kemarau. Yang kedua, yang minta turun hujan. Minta kemarau itu terkesan bukan berdoa, tapi dia lagi ngomeli Raja Ahab. Hei Raja Ahab, kamu membuat orang Israel berdosa. Karena itu aku katakan tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Itu wujud berdoa nggak Bapak Ibu? Kira-kira seperti saya peragakan ini, itu kira-kira berdoa nggak saya? Lagi ngomel ya. Tapi justru inilah doa yang sungguh-sungguh di mata Tuhan. Sebaliknya ketika Elia berdoa minta hujan, bagaimana cara dia berdoa? Sujud. Berapa kali? 7 kali. Sujud pertama, lalu nyuruh kepada hambanya, coba lihat, di sana ada awan nggak? Belum ada, Pak Elia. Doa lagi. Coba sekarang lihat, ada awan nggak? Belum ada, Pak Elia. Doa lagi. Sampai 7 kali. Jadi doanya lebih mantap Bapak Ibu. Sujud. Tapi saudara, lihat di Alkitab, doa yang sujud 7 kali ini tidak disebut doa yang sungguh-sungguh. Justru doa yang terkesan marah tadi, itu yang doa sungguh-sungguh. Lalu apa artinya bagi kita? Sarannya bukan itu menentukan doa itu sungguh-sungguh atau tidak, tapi ada iman atau tidak ketika kita berdoa. Ketika dia ngomeli Raja Ahab tadi, dia punya iman, pasti akan terjadi kemarau. Dia hanya berkata sekali saja, pasti tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Sedangkan pada saat dia minta hujan, ada terkesan keraguan, sampai dia harus doa 7 kali. Benar kan? Ini kan kesan keraguan ini. 7 kali nih Bapak Ibu, nungging. Yang tanya, ini tidak doa yang sungguh-sungguh. Kenapa? Walaupun caranya secara manusia demikian kusuk, demikian nungging, tapi tidak punya iman. Hari ini doa saudara lebih tokcer dibanding tetangga sebelah. Kenapa? Karena kita hari ini adalah orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Atau saudara pernah nggak didoakan Pak Gembala kita, Pak Haji? Kadang-kadang saudara terasa itu bukan didoakan. Ketika saudara berkata, Pak, saya sakit jantung Pak, doakan. Kamu ke Singapura jalan-jalan, bukan operasi. Hanya ngomong demikian. Kadang-kadang tidak disentuh tangannya ke kepala kita Bapak Ibu. Iya, doanya demikian. Tapi tokcer ke Singapura saudara, saya tidak dioperasi, jalan-jalan, shopping, orchard terus. Iya, jadi doanya seperti itu. Tapi itu punya iman. Kenapa? Kalau beliau berkata, kamu ke Singapura tidak operasi tapi jalan-jalan, itu perlu iman. Kalau tidak, bisa dipermalukan Bapak Gembala. Benar Bapak Ibu? Orang disuruh ke Singapura harus operasi kok jalan-jalan. Itu kan perlu iman. Benar? Membatalkan operasi, itu kan perlu iman. Kalau mati tadi gimana tuh? Iya, karena itulah walaupun terkesan bukan doa sungguh-sungguh, tapi di mata Tuhan itu doa sungguh-sungguh. Sebab itu perkataan iman bahwa
bebas dari operasi. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi saudara juga ketika didoakan, siapapun pendeta, bukan ketika dia kusuk, bergetar, tangan dia sampai nyentuh kepala saudara, bahkan ditekan-tekan saudara, bukan itu menentukan saudara sembuh atau tidak. Tapi iman pendeta, iman saudara nyambung, percaya, terjadi mujizat. Amin ya Bu. Iya, bukan harus semua pendeta dikoleksi, doakan semua baru nanti kita sembuh. Tidak ada. Firman Tuhan berkata, terjadilah mujizat sesuai dengan jumlah pendeta yang mendoakan saudara. Tidak ada itu Bapak Ibu. Tapi yang ada adalah terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Haleluya. Nah, jadi kalau hukum Taurat itu kita mengerjakan Bapak Ibu, sedangkan Yesus kita benar karena percaya. Jadi ada perubahan. Saya beberapa kali sudah memberikan ilustrasi, mudah-mudahan ya ini semakin menyegarkan saudara kembali. Semula Allah dengan manusia bersatu. Karena manusia belum jatuh dosa, maka manusia masih kudus, Allah kudus, maka bisa bersama-sama. Tetapi ketika manusia jatuh dosa, manusia tidak lagi kudus, tapi kudis, berdosa, maka Allah dengan manusia terpisah. Yang menjadi pemisah apa Bapak Ibu? Dosa manusia. Nah, padahal Allah ingin selalu memberkati manusia. Allah ingin menyelamatkan manusia. Allah ingin mendengar doa-doa manusia. Tetapi karena dosa ini, itu menjadi penghalang. Itulah sebabnya Allah kemudian memberikan hukum Taurat, supaya apa? Lewat hukum Taurat tadi, manusia yang berdosa tadi bisa memenuhi syarat Allah. Kemudian Allah berkata kepada manusia, hai manusia, kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat, maka kamu menjadi kudus di hadapanku. Kalau kamu manusia bisa melakukan hukum Taurat, kamu menjadi benar di hadapanku. Kalau kamu manusia bisa melakukan hukum Taurat, kamu menjadi baik di hadapanku. Jadi standar kekudusan, kebenaran dan kebaikan dengan melakukan hukum Taurat. Dan itu sesuai dengan ucapan Musa pada ayat 5 tadi, bahwa kebenaran dalam hukum Taurat dengan melakukannya dan akan hidup karenanya. Benar Ibu? Oke. Tetapi nyatanya hukum Taurat ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa? Hukum Taurat itu sempurna, manusia tidak sempurna, maka manusia selalu gagal melakukan hukum Taurat. Akibatnya, maka manusia berdosa, manusia terkutuk. Karena itulah manusia setiap tahun orang Israel harus memberikan korban penebus dosa pada hari pendamaian, atau bahasa Ibrani lah Yom Kippur. Tapi kemudian Allah memberikan solusi yang lebih sempurna. Bukan lagi manusia memberikan korban penebus dosa, tapi Yesus diutus sebagai korban dari Allah. Bukan menutupi dosa, tapi menghapuskan dosa manusia. Jadi hukum Taurat ini digenapi oleh Yesus Bapak Ibu. Lewat penggenapan hukum Taurat ini, maka manusia tidak lagi diperhitungkan dosanya. Jadi semula Allah menuntut manusia untuk melakukan hukum Taurat supaya kudus, melakukan hukum Taurat supaya benar, melakukan hukum Taurat supaya menjadi baik di hadapan Allah. Tapi kemudian setelah Yesus mati di kayu salib, menggenapi hukum Taurat, tadi pada ayat 4-nya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh percaya. Maka sekarang kebenaran kita bukan lagi dengan melakukan, tapi dengan percaya kepada Yesus. Maka kita menjadi kudus, kita percaya kepada Yesus, kita menjadi benar di depan Allah, kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi baik di hadapan Allah. Dan itulah hari ini kekristenan. Jadi hari ini kita benar, bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus di atas kayu salib yang kita percaya. Hari ini kita baik dan Allah, bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena kita percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Hari ini kita kudus ya Allah, bukan karena kita telah berbuat kudus, tapi karena percaya kepada Yesus. Jadi hari ini Yesus adalah kekudusan kita. Saudara di dalam Yesus, maka saudara tetap kudus, tetap benar, tetap baik di hadapan Bapa di surga. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika orang Kristen kembali di dalam hukum Taurat, maka mereka menjadi lepas dari Kristus. Karena ketika orang kembali ke dalam hukum Taurat, kebenaran mereka dengan melakukan hukum Taurat. Padahal kebenaran kita adalah dengan percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya ketika orang kembali kepada hukum Taurat, maka mereka lepas dari Kristus. Kalau dalam versi bahasa Inggris King James-nya adalah menjadi Yesus tidak berdampak bagi kita. Oke, coba kita tampilkan Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus tuh, Bapak Ibu. Bagaimana bisa lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat? Tuh Bapak Ibu, jadi bukan lagi mencari kebenaran dari Yesus, tapi hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi ketika orang tidak lagi mencari kebenaran pada Yesus dengan percaya kepada Yesus, tapi dengan mereka mencari kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus menjadi lepas bagi mereka. Dan itulah yang terjadi pada banyak orang Kristen. Mereka percaya Yesus, mereka Kristen, tapi mereka kembali kepada hukum Taurat. Maka itu sebabnya, maka Yesus lepas dari mereka. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, Yesus tidak berdampak bagi mereka. Karena itulah
Sakit tetap sakit, resesi tetap resesi. Kenapa? Yesus tidak berdampak bagi mereka. Mari bagi kita hari ini, Yesus berdampak bagi kita. Kita mencari kebenaran hanya dalam Yesus saja, bukan dari hukum Taurat. Amin ya Bu. Bahkan kita tidak lagi jatuh dalam kasih karunia, tapi hari ini kita dapatkan kepenuhan kasih karunia dan kebenaran Allah dalam Yesus. Ketika orang mencari kebenaran dari hukum Taurat, no efek. Padahal setiap orang Kristen ingin Yesus berdampak. Kenapa? Karena kita ingin keselamatan Yesus berdampak, kesembuhan Yesus berdampak, berkat Yesus berdampak. Mari hari ini Yesus berdampak bagi kita. Caranya bagaimana? Jangan lagi mencari kebenaran dalam hukum Taurat, tapi hari ini kebenaran kita hanya dalam Yesus saja. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.